masuk ke materi selanjutnya, masih collaborative filtering, yaitu matrix factorization. Jadi ini adalah salah satu metode yang ada di paradigma kolaboratif filtering ya, termasuk metode yang cukup populer. Bahkan YouTube ya, saya pernah menyampaikan juga di saat awal perkuliahan, waktu introduction, waktu pengantar rekomendasi sistem ya, bahwa YouTube itu juga menggunakan metode matrix factorization. Di antaranya ya banyak, dia menggunakan ya hybrid tentunya ya, menggunakan deep learning juga. Nah, salah satu yang digunakan adalah matrix factorization. Ya. Nah, bagaimana cara kerja matrix factorization dan apa itu matrix factorization? Oke, kita akan bahas di kuliah ini. Di sini 3 ini maksudnya kita materi ketiga ya. Pertama kan user base, collaborative filtering, yang kedua adalah item base, kemarin kita sudah bahas dua-duanya, dan ini yang ketiga matrix factorization. Sebenarnya metodenya banyak, nggak cuma user base, item base, dan matrix factorization, cuman kan saya tidak bisa menyampaikan semua metode ya. Banyak sekali metodenya di dalam collaborative filtering. Silakan nanti Anda eksplorasi sendiri kalau Anda memang tertarik penelitian di bidang recombiner system, karena memang recombiner system saat ini memang sedang tren. Hampir di setiap e-commerce atau sosial media itu pasti ada recombiner systemnya, dan banyak aplikasi-aplikasi mandiri yang memang dia dedicated untuk recombiner system. Kemudian aplikasi-aplikasi pariwisata itu juga ada recombiner systemnya. Ya, masih banyak yang belum ya. Cuman ya sekarang sudah semakin meningkat, ada beberapa yang sudah disisipkan recombiner system ya, agar menambahkan value dari aplikasi tersebut. Ya, sosial media jelas ya, Facebook kemarin sudah saya jelaskan ya diantaranya. Saat pengantar leksis kemarin, apalagi YouTube ya jelas itu recommender ada, e-commerce, oke, banyak sekali. Lanjut, kalau kita rangkum untuk collaborative filtering techniques ya, ini ada beberapa macam kategori yang disebut sebagai memory based collaborative filtering. Di antaranya adalah item based dan user based ya. Item based, user based, kemarin yang sudah kita bahas. Ada beberapa keuntungan dan juga kekurangannya ya di sini. Bisa Anda baca di sini ya. Misal ini keuntungannya adalah untuk memory base itu easy implementation, jadi implementasinya mudah karena memang hanya algoritmanya simple. Kemudian memang langsung menggunakan matrix rating tersebut untuk kemudian digunakan untuk prediksi. Nah, ini sangat tergantung pada human rating karena dia memang hanya menggunakan rating itu saja, data rating. Oke, silakan Anda baca di sini ya. Kemudian karena saya lebih yang fokus ke sini, ini model based collaborative filtering itu salah satunya adalah yang yang akan kita bahas di sini, ini latent semantic collaborative filtering. Ini sebenarnya sebentar, harusnya ada di sini kok, lupa di mana nih. Clustering, MDP, latent semantic, sparse vector analysis, collaborative dimensionality, ini for example, content based, for example, content based CF, hybrid, combinating. Ada di sini harusnya matrix factorization, cuma di sini nggak ditulis. Ya. Oke, masuk di sini sebenarnya model based collaborative filtering. Jadi nanti ada modelnya gitu ya, model untuk digunakan sebagai
learning gitu ya, learning untuk mendapatkan prediksi. Ya, eh, ada juga yang termasuk dalam hybrid recommenders. Ya, ini nanti akan kita pelajari di akhir-akhir kuliah ini, bukan di akhir-akhir sekali ya, cuma nanti di pertengahan. Nanti juga akan kita bahas setelah kita bahas content based, kemudian knowledge based filtering, nanti akan saya sisipkan sedikit tentang hybrid. Walaupun hybrid ini tidak bisa dibahas secara khusus karena pada dasarnya dia adalah mengkombinasikan antara beberapa paradigma yang ada, katakanlah metode dalam content based dipadukan dengan metode untuk yang kolaboratif filtering. Nah, seperti itu metodenya apa. Nah, nanti kategori bisa disebut hybrid itu yang seperti apa, itu ada juga. Nanti akan saya sampaikan. Nah, oke. Well, user-based or item-based collaborative filtering methods are simple and intuitive. Ya, karena memang ini simple, kemarin sudah kita bahas. User-based dan item-based itu simple dan cukup intuitif. Matrix factorization technique are usually more effective. Ya. Nah, tapi faktorisasi matrix ini itu lebih efektif because memungkinkan kita untuk mendapatkan latent features. Jadi fitur-fitur laten itu maksudnya tersembunyi. Fitur-fitur yang tersembunyi underlying the interaction berdasarkan interaksi antara user dan item. Jadi intinya adalah bahwa matrix factorization itu dia akan mencari latent feature, fitur-fitur yang tersembunyi untuk melakukan prediksi rating. Jadi kan intinya sebenarnya dalam kolaboratif itu kan dia memprediksi rating ya. Jadi rekomendasinya tuh cara kerjanya dengan cara memprediksi rating. Jadi kalau misal ada seorang user yang belum merating sebuah item, nah recommender system itu akan memprediksi kira-kira item ini akan dirating berapa oleh user tersebut. Jika dirating tinggi, berarti itu nanti akan direkomendasikan. Jika dari hasil prediksi ratingnya itu rendah, maka nggak direkomendasikan. Seperti itu ya. Nah, untuk awal bagaimana kita memahami matrix factorization ini adalah kita ingat konsep faktor ya, faktor dalam number. Mungkin ini Anda sudah dapatkan sejak kuliah SMP dulu ya. Faktorisasi gitu ya, pemfaktoran. Ya, pemfaktoran itu seperti apa? Oke. Misal ada select two other numbers, misal X dan Y. Jadi kita misal gini, asumsikan you have a number, misalkan Z ya. Kita punya sebuah angka, katakanlah Z gitu ya. Nah, kemudian select two other number X dan Y, misalnya ada X dan Y, dan make sure when you multiply both of them, jadi pada saat kita mengalihkan X dan Y ini, you will obtain, jadi kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan Z. Atau kita bisa tuliskan Z sama dengan X kali Y. Jadi X sama Z itu kan faktor dari Z, kan gitu ya. Gitu kan ya, itu konsep factorization yang sudah Anda kenal. Bahkan saya lupa kalau sekarang dulu tuh SD atau SMP ya. Atau Anda kenal faktor-faktor itu kayaknya SD ya. Faktor dari 12 berapa saja gitu ya. Faktor dari 10 berapa saja gitu ya. Bilangan prima itu adalah ya gimana terkait dengan faktor kan sebenarnya. Sebuah bilangan disebut sebagai bilangan prima itu ya. Kalau faktornya itu hanya satu dan bilangan itu sendiri kan itu bilangan prima gitu ya. Ya, itu kayaknya SD ya. Oke, ini yang Anda kenal faktorisasi itu apa gitu ya. Nah sekarang meningkat.
Matrix factorization. Nah, misal kita, jadi sebenarnya analog dengan tadi ya, analog dengan number factorization ini. Misal kita mempunyai sebuah matriks katakanlah Z. Jadi similar dengan factorization tadi ya, number factorization tadi. Our matrix factorization ini ya, MF disingkat MF gitu ya. Matrix factorization task can be defined as, jadi tugas dari metode ini matrix factorization adalah select two number matrix katakanlah atau misal X dan Y, dan make sure when you multiply both of them, jadi matrix X dan Y ini you will obtain approximately similar to Z. Jadi approximately similar itu artinya nggak benar-benar persis sama dengan Z, tetapi approximately similar. Jadi ya sangat mendekati Z gitu ya. Sangat nilai-nilainya itu sangat mendekati nilai-nilai elemen-elemen matriksnya itu sangat mendekati dengan elemen matriks Z. Nah, we will notate, kita akan menotasikan sebagai Z ada head di atasnya ini sebagai hasil prediksi sebenarnya. Bukan Z yang sebenarnya, tetapi ini adalah nilai Z yang mendekati yang ini gitu ya. Z strip lah gitu ya, Z strip ini yang mendekati Z yang sebenarnya. Jadi kalau X dan Y kita kalikan, itu nilainya akan mendekati Z ini. Nah, kita notasikan perkalian X dan Y itu ini, Z strip atasnya ini sebagai hasil prediksi. Nah, nilai X dan Y ini yang nanti ini akan dicari gitu ya. Faktornya itu, ini kan dicari pemfaktorannya itu. So, the matrix factorization can be written in the following formula. Ini ya. X kali Y. Jadi perkalian dua matriks dan Y itu akan mendekati Z ini. Ya. Kita tuliskan sebagai Z apa ini? Z strip lah gitu ya, saya punya susah ini. Karena ini sebagai hasil apa itu namanya? Aproksimasinya gitu ya, pendekatannya. Tentu ada deltanya. Nah, delta ini sama ini nanti kita sebut sebagai error. Ya, error. Jadi selisih antara Z yang sebenarnya dengan Z hasil prediksi itu disebut sebagai error. Oke, nanti ke belakang kita akan, ke depan atau ke belakang ya? Ke depan nanti akan kita bahas. The intention behind using matrix factorization to solve this problem is, jadi intuisi di belakang apa gimana kalau membaca Indonesia kan agak ininya. Jadi behind using sebenarnya tahu ya, Pak. Kadang-kadang kalau kita bahasa Indonesia kalau kata demi kata nggak pas juga gitu ya. Jadi kalau ya intuitif ya, secara intuitif dari penggunaan matrix factorization ini adalah bahwa there should be some latent features that determine how user rates an item. Jadi that there should be, jadi ini ya, nanti akan sebenarnya gini, ada latent feature, jadi fitur-fitur yang tersembunyi ya, yang nanti akan dapat digunakan untuk memprediksi rating, determine how user rates an item. Jadi contohnya gini aja dengan contoh. Misal ya, for example, two user would give high rating to a certain movie if they both like actor or actress of the movie. Jadi dua orang ini, katakanlah dua orang ya, dia akan memberikan rating yang tinggi untuk sebuah movie tertentu, sebuah film, jika mereka menyukai aktor ataupun aktris yang ada di film tersebut. Katakanlah saya punya favorit apa kok idola siapa ya, misal Luna Maya gitu ya. Kalau Luna Maya itu bintang film bukan ya? Nggak tahu lah, misal aja.
Misal saya nonton film itu karena ada Luna Maya di situ. Saya nggak yakin Luna Maya juga main film atau enggak, saya nggak tahu lah. Saya juga jarang nonton film ini. Biasanya film-film yang action luar itu saya sukanya. Nah, jadi itu adalah fitur. Aktris atau aktor itu adalah fitur. Jadi bagaimana seorang user itu merating sebuah item itu karena dia ada fitur dari produk itu atau item itu yang dia sukai, gitu ya. Contoh ini ya, aktor atau aktrisnya. Or if the movie is an action movie, nah atau mungkin aja genre terkait dengan genrenya. Mungkin aja karena saya suka film action. Nah kebetulan movie A itu dia genrenya action. Nah sehingga saya suka terhadap film itu. Nah ini which is genre preferred by both user. Jadi memang should be some latent features itu akan menentukan ya bagaimana user itu merating sebuah item. Latent ini ya, latent feature. Jadi fitur-fitur yang tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Karena kalau di dalam collaborative filtering ini kan kita memanfaatkan ini matrix rating saja. Jadi yang kita apa ya, kita bekerja, jadi collaborative filtering bekerja itu berdasarkan inputnya adalah matrix rating. Matrix rating itu adalah rating user versus item kan, ya seperti yang kemarin kita bahas di item base ataupun user base itu ya. Nah, kita nggak tahu sebenarnya user itu menyukai sebuah item itu dari fitur yang mana, kan pasti ada penyebabnya kan. Dia menyukai karena apa? Saya suka, katakanlah saya suka iPhone XR, itu ya karena apa? Oh, karena kameranya, karena harganya, karena baterainya, misal seperti itu. Nah, ini nanti yang akan dicari di dalam materi factorization, walaupun tidak secara eksplisit itu fitur apa. Cuman nanti ada beberapa fitur-fitur tetapi itu tidak secara eksplisit kita tahu itu fitur apa gitu, karena memang tidak secara eksplisit sebagai input, tetapi materi factorization itu nanti akan ada satu atau beberapa ya, artinya beberapa metrik-metrik yang nanti yang sifatnya tersembunyi itu nanti yang akan dimunculkan untuk memprediksi rating gitu ya. Tapi bukan nanti muncul, oh kalau movie nanti langsung muncul keluarannya adalah oh karena saya suka aktrisnya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah idenya bahwa sebenarnya seseorang merating itu kan karena ada beberapa faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini yang sifatnya laten gitu ya, tersembunyi. Ya itu nanti akan dimunculkan dalam, walaupun sekali lagi bukan terus muncul nanti oh fitur A, fitur B, fitur C, enggak. Intinya tetap untuk memprediksi rating. Nanti oke, sambil nanti kita berjalan ada contohnya, bahkan contoh codingannya ya. Oke, if we can discover this latent features, jadi kita dapat menemukan latent ini fitur-fitur yang tersembunyi, we should be able to prediksi rating ya tadi ya. Kita dapat memprediksi rating terhadap to a certain user and certain item because the feature associated with the user should match with the feature associated with the item. Tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Karena memang pada dasarnya orang merating sebuah item itu ya berdasarkan pada fitur-fitur tertentu gitu ya. Ya itu idenya. Ya, idenya seperti itu. Ini idenya, karena ide. Ya, matrix factorization basic idea. Ya, oke. Next ya. Nah, itu adalah idenya. Secara intuitifnya adalah seperti itu. Ya, secara intuitifnya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita representasikan dalam model matematisnya. Ingat kalau Anda kuliah di engineering ya pasti tidak akan terlepas dari matematik ya. Jadi ya jangan terlalu anti lah dengan matematik, walaupun
Boleh mungkin Anda kurang kuat matematik, tetapi bukan berarti Anda harus tiap ketemu hal yang matematis terus kemudian langsung lari gitu ya. Karena kuliah di engineering ya pada dasarnya Anda harus akrab dengan pemodelan. Kalau kita bicara pemodelan ya pasti matematik akan muncul gitu ya. Ya nggak pasti, tetapi lebih besar kalau engineering nanti matematik yang berperan untuk pemodelan. Oke, we have a set, ini U besar itu ya. Himpunan user itu U, dan D itu adalah himpunan item, dan R itu adalah matriks ini ya, yang berukuran U. Ini U itu kardinalitas, jadi ini size dari U cross size dari D. Itu R itu ya, ini adalah matriks yang berisi all rating that the user have assigned to the item. Katakanlah gini, usernya ada 5, itemnya ada 4. Nah, berarti R itu nanti dimensinya 5 kali 4, maksudnya gitu ya. That contains all the rating that the user have assigned to the item, alias R itu adalah matriks rating. Matriks rating yang katakanlah kalau usernya 5, itemnya 4, berarti ukurannya 5 kali 4. Nah, itu maksudnya seperti itu. Also, we assume that, kita mengasumsikan bahwa we would like to discover K. Nah, kita akan mencari K latent features ya. Kita akan mencari K latent features. Fitur-fitur yang tersembunyi ini yang akan kita cari. Our task then is to find two matrix P. Nah, ini ya. Tugas berikutnya adalah kita mencari 2 matriks P dengan dimensinya itu apa tuh namanya, K kali U. Nah, U itu kan jumlah user. Katakanlah K-nya itu 2 nih misal aja ya. Usernya tadi ada 5. Sebentar, saya sambil coret-coret ya biar gampang. Bentar, saya ambil makom. Ambil makom dulu. Kenapa ini? Loh. Ya. Ya. Nah, misal U itu 5 gitu ya. Terus D itu banyaknya item itu 4 gitu ya. K misal 2 gitu ya. Ya, ini berarti P itu dimensinya adalah 2 kali 5 gitu ya. Nah, ini Q itu 2 kali D-nya 4. Nah, gitu ya. Maka hasil produk ini jadi perkalian P dan Q, itu bisa kita tuliskan nah seperti ini. Loh, ini kok ditranspose? Nah, ya karena kan kalau ini dimensi K kali U ya, kemudian ini dikalikan dengan yang ini dimensinya K kali D, kan nggak bisa ya. Nah, bisanya adalah U kali K, ini dimensinya, kali K ya. Ya, jadi ini ditranspose dulu. Ya, ini transposkan dulu. Iya kan? Kalau matriks kan M kali N dikalikan nanti matriks N kali M kan? Nah, hasilnya nanti adalah M kali M kan gitu. Iya. Kalau M kali N dikalikan dengan matriks yang M kali N ya, kalau M dengan N beda itu ya nggak bisa kan. Ya, oke. Each row of P merepresentasikan strength of the association between user and the feature. Ya, oke lah. P itu adalah user dengan features-nya. Jadi ini fitur, ini user, ini P. Sebentar, kok ada telepon tadi. Saya matiin dulu, bentar ya. Wah, ini ya. Oke. Terus each row of Q would represent the strength association between item and features. Ini ya, ini
Ini item, ini feature, ini mewakili fitur-fitur yang tersembunyi. Ini adalah jumlah fitur yang tersembunyi. K itu nanti pada saat kalau kita udah masuk programming, K-nya itu ya kita set sebenarnya. K-nya kita set. Ya, oke. Seperti itu ya. Nah, R ini adalah ini ya, matrix rating, tapi di sini ada head-nya itu ya ini yang nanti rating hasil prediksi dari perkalian ini. Nanti antara R sebenarnya dengan R head-nya itu, ini yang nanti kita hitung delta ini sebagai error. Nah, gitu ya. Ya, kita mengusahakan ya ini nilainya sangat dekat dengan ini. Syukur-syukur ya kalau persis gitu ya. Ya nanti saya jelaskan di belakang ya. Di belakang atau depan ya. Bingung konsep depan sama belakang. Nah, ini contoh movie domain gitu ya. Saya tadi contoh tentang movie ya. Ini kalau misal ini R, ini Q, ini P gitu ya. 5 kali 3 ini contoh ini ya. Misal apa tuh namanya? Ini yang sudah ditranspos ya. Ini adalah materi hasil transpos, katakanlah ini sudah ditranspos. Ini 5 kali 3, 3 kali 6. 3 itu K-nya ya. Ini harusnya ditranspos ini. Nah, gitu harusnya ditranspos. Ya, ini 5 kali 3, 3 kali 6. Nah, ini R-nya matrix, ini 5 kali 6 kan. Jadi ini dikalikan A kali X, B kali Y, ini contoh aja ya. Di sini ini kan nanti menghasilkan yang ini kan, perkalian. Ya, A kali X, B kali Y, C kali Z, gitu ya. Kan menghasilkan ini, elemen 322 dalam matrix R. Ya, ini perkalian, di sini vektornya ABC, di sini vektornya XYZ. Gitu. Ya, ini adalah rating prediction, itu yang di sini. Di sini adalah movie preference factor, jadi vektor untuk ini movie preference factor, user preference untuk vektor, faktornya gitu ya. Ya, oke ya. Ini gambaran untuk dimensinya aja supaya Anda nggak bingung nanti tadi kenapa ditranspos dan bagaimana cara perkalian di dalam matriksnya. Tapi ini saya kira perkalian matriks biasa aja sih sebenarnya. Nah, lanjut. Selanjutnya kita sebenarnya bekerja dengan matrix factorization with stochastic gradient descent. Ini kayaknya kok menakutkan sekali nih istilahnya. Ya, sebenarnya ini bukan sesuatu hal yang terlalu rumit sebenarnya. Jadi gini, to get the prediction of rating an item DJ by UI. Ya, misal untuk mendapatkan prediksi rating sebuah item DJ itu kan item. Tadi kan D itu perjanjiannya adalah item ya, U itu adalah user ya. User, ini item ya. Nah, jadi kita memprediksi rating item ini DJ oleh user UI gitu ya. We can calculate the dot product of two vector corresponding DJ and UI. Ya, tadi sudah ada contohnya di sini. Ini ilustrasinya aja. Gambarnya kalau secara rumus ya berarti gini. RIJ itu adalah perkalian vektor dari sini sama vektor kali ini kan sigma ini kan. Nah, ini tadi kan sigma tambahan ini kan gitu. Ya. Ini gambarnya visualisasinya seperti ini. Oke. Coba Anda lihat lagi. Ya. Di perkalian ini kan salah satu vektor ini kan apa tuh namanya? Katakanlah ini Q, kalau ini Q ya, kalau ini dibalik ya. Kita apa tuh namanya? Ini 3 ya, 3 di sini ya. IJ ini R32 ya, 3 di sini, yang ini
Nanti ini jalan-jalan 3J gitu ya, J. Sementara di sini adalah P J2 gitu ya. Nah, gitu kan. Untuk kolom 2. Nah, ini perkalian antara ini sigma gitu kan. Ya kalau dirumuskan ya gini, pokoknya ini A kali X, B kali Y, C kali Z. Kalau dituliskan dalam rumus ya seperti ini. Ya. C. Nah, now we have to find, kita harus mencari sebuah cara untuk mendapatkan P dan Q. Jadi kita dapatkan matriks P dan Q itu caranya seperti apa. Jadi kan sebenarnya tadi R itu adalah hasil perkalian dari P, tadi itu yang ini ya. Iya. P transpose dan Q. Yang kita cari nanti matriks ininya yang kita cari. Kalau perkalian dalamnya ya gini lah, ini perkalian dalamnya untuk tiap elemennya. Nah, ini nanti akan kita cari. One way to satu cara untuk to approach this problem is first initialize kita lakukan inisialisasi itu matriks ini dengan, jadi ini pertama kita isi dengan nilai-nilai biasanya adalah random values. Ini kita isi bilangan yang sembarang, random dulu. Nah, kemudian then try to minimize this difference. Difference mana? Difference antara R yang sebenarnya dengan yang ini. Ini di minimize. Jadi jangan sampai bedanya terlalu jauh. Kalau bedanya masih jauh, lagi cari lagi, iterasi lagi. Gitu ya. Nah, iterasinya itu untuk nanti supaya menuju yang meminimalkan ya, ini disebut sebagai gradient descent. Jangan sampai nanti naik turun tapi nggak konvergen gitu ya, nggak konvergen menuju yang mengecil gitu ya. Makanya ada sebuah cara istilahnya adalah gradient descent. Descent itu kan turunan ya, karena kita meminimais. Jadi awalnya mungkin deltanya segini gitu, semakin turun nah ya. Jadi such method itu disebut sebagai gradient descent ya, supaya nanti semakin mengecil gitu deltanya itu, errornya itu. Iya, ini begitu errornya. Semakin mengecil gitu ya, semakin mendekati lah gitu ya antara ini sama ini. Jadi ini disebut sebagai gradient descent. I mean to finding a local minimum of the difference. Ya. Ya, jadi ini iterasinya, oh ini awalnya random ya, pasti ini gede lah ini. Nah, kemudian diperbaiki lagi nilai-nilai di P dan Q-nya. Nah, ini semakin kecil tapi masih besar, lagi P dan Q-nya gitu. Nah, memperbaikinya caranya gimana? Ya ini dengan gradient descent. Nah, gitu ya, untuk merevisi nilai P dan Q sampai akhirnya nanti didapatkan nilai P dan Q yang semakin mendekati nilai R yang sebenarnya. Nah, oke. The difference usually called the error ya, tadi ya sudah saya sampaikan di sini, disebut sebagai error. Ini perbedaan ini between the estimated rating and the real rating. Estimated rating tadi ini R, yang ada di matriks R, ini adalah real rating, itu adalah R-nya ya. Jadi ini adalah elemen dari R besar, ini elemen dari R ya. Ini bukan R materi ya, R head prediksinya. Nah, ini kita pakai cara seperti halnya kalau error biasanya dikuadratkan gitu ya. Ya, ini supaya menghindari hasil apa tuh? Ya nggak ada masalah dia negatif atau positif gitu ya selisihnya. Kalau dikuadratkan kan entah ini pengurangannya negatif atau positif kan nggak ada masalah ya kalau dikuadratkan gitu ya maksudnya. Itu sama dengan RIJ. Nah, ini kan hasil perkalian tadi. Ya, RIJ ini RIJ head itu. Ini kan RIJ head, ini kan hasil perkalian ini. Perkalian matriks P dan Q-nya. Kalau ini kan R matriks rating sebenarnya. Nah, gini ya. To minimize the error we have to know, kita harus mengetahui
ke arah mana we have to modify the value PI dan QC. Jadi kita harus memodify elemen-elemen di dalam P dan Q tadi dengan arah tertentu. Ya tadi itu yang saya sampaikan tadi. Jangan sampai nanti misal awalnya deltanya besar gitu ya. Ini deltanya ya. Deltanya besar. Nanti kan arahnya semakin mengecil-mengecilnya dengan gradient descent itu. Kita harus tahu arahnya. Jangan sampai nanti oke ini sekarang gede, nanti malah tambah gede lagi, oh kecil, nanti gede lagi, kecil, gede lagi, nggak selesai-selesai nanti. Jadi harus ya gitu konvergen ke nilai yang semakin mengecil gitu. Nilai apa tuh nilai ini errornya ini. Ya ini makanya kita harus pakai arah yang jelas yaitu gradient. Gradient kan pasti punya arah ya. Maksudnya arahnya itu bukan arah ini maksudnya itu ya dia skalar cuman artinya kalau kita berikan gradient kan gradient yang turun atau gradient naik gitu ya. In other words, we need to know the gradient. Nah tadi itu ya, karena kita harus punya arah, jadi kita harus tahu gradientnya, the current values, and therefore kita turunkan differentiate the above equation with respect to these two variables secara terpisah. Jadi kalau kita bicara gradient itu kan biasanya kita bicara diferensial kan, diferensial kan sebenarnya berawal dari konsep gradient itu. Ya tadi ya dari ini kita turunkan ini diferensial secara terpisah ya. Ini apa tuh namanya? Ini terhadap apa? Bentar, wakomnya hilang. Nah, terhadap IK, terhadap QIK ya. Mana tadi? Nah, ini kita turunkan secara terpisah terhadap ini dan ini. Anda sudah belajar kemarin di kalkulus bagaimana membuat turunan ya, mencari turunan. Ya, jadi dua variabel secara terpisah ini tadi ya, variabel PIK dan QIK. Ya oke lah, seperti ini nanti didapatkan ini ya, silakan ini matematika gitu ya. Kemarin Anda sudah belajar saya kira untuk bagaimana itu diferensial. Oke, nah sehingga nanti pada akhirnya akan didapatkan seperti ini. Ini nanti akan kita pakai. Having obtained the gradient, we can now formulate the update rules for both PIK and QKG. Jadi ya ini ya. PIK 2 alfa EIJ kali QKG. Ini 2 alfa EIJ PIK. Nah, alfa itu adalah sebuah konstanta. Ini kalau nanti Anda TA ya harus tahu gini-gini ya. Kalau Anda nanti TA. Ya nggak harus secara detail penurunannya dari mana, cuman ya Anda secara ide itu Anda harus tahu gitu ya. Anda juga kalau pakai mesin learning juga nanti juga harus tahu mesin learning ini saya pakai naik bias itu naik biasnya gimana. Kalau Anda nggak tahu ya nggak bisa tetap. Jadi Anda harus tahu juga secara ide itu bagaimana sih sebenarnya naik bias itu cara kerjanya gimana. Anda pakai SVM misal gitu ya. Support vector machine itu sebenarnya cara kerjanya gimana. Nah itu Anda tahu itu supaya Anda bisa menganalisa nantinya. Anda tahu karakteristik dari metode yang digunakan itu. Alpha adalah konstan yang mempunyai whose values determine the rate of operation. Jadi ini adalah kecepatan untuk mencapai minimum ya. Kalau alfanya semakin besar ini akan semakin cepat, tetapi nanti kalau semakin lebih cepat itu kadang-kadang apa tuh namanya? Kadang kurang presisi juga kalau terlalu cepat. Kalau Anda set alfanya itu terlalu besar. Biasanya usually we will choose a small value for alpha. Katakanlah 0,0002. Ya. Biasanya ini sebenarnya nggak harus 0,02 tapi biasanya memang nilai yang kecil. Karena kalau ini terlalu gede nanti ya terlalu cepat selesai. Tapi ya akhirnya nggak smooth gitu loh dalam pencariannya. Nggak apa tuh namanya malah ya cepat tapi jadi
kurang presisi gitu. Sehingga ini bilangannya yang kecil. Ya. Jadi ini PIK dari PIK sebelumnya tambah ini GIKJ, ini GIJ. Nah, atau kalau di dalam nah Anda milih mana? Milih matematis atau milih yang ini? Pak, kalau ini saya pusing. Oke, kalau gitu. Wah, saya lebih pusing lagi. Wah, terus mau gimana? Ini secara programnya, secara codingnya, ini secara matematisnya gitu ya. Nah, di sini ditetapkan step ini, ya ini apa tuh namanya, banyaknya step ya, iterasinya itu ya. Ini ya, step banyak iterasinya. Cuman di sini nanti akan ada break ya di sini. Dimana kalau nilai errornya itu sudah kurang dari 0,001. Ya, ini adalah batas untuk apa tuh namanya, untuk iterasi. Seandainya memang walaupun stepnya itu katakanlah belum nyampe 5.000, tetapi errornya itu sudah kurang dari 0,001, makanya break ini keluar dari loop. Ya, ini keluar dari loop. Nilai alfa itu yang ini tadi, ini ditetapkan di sini 0,02 sudah tadi. Ya, nilai alfanya. Oke, ini adalah ya ini Q kali T tadi ya. Nah ini R, ini matriks ratingnya. Waduh, malah jadi ketutupan. Eraser. Ya, ini EIJ. EIJ itu adalah selisih antara ini ya, R dikurangi dari, nah ini ya, ini apa tuh namanya, PQ saat ini. Ini PQ saat ini yang selalu diupdate, nilai PQ yang selalu diupdate, ya. Ini nilai errornya. Terus itu ya. Oke, ini adalah tadi sesuai rumus yang sebelumnya, PIK plus 2 alfa EIJ KJ kan, 2 EIJ KJ EIJ PIK gitu ya. Ya, di sini ada coret. Kok ini? Bentar, ini kok agak kagok. Di sini ada beta, ya, beta. Beta itu sebenarnya ya agar ini ya, apa tuh lebih semut aja sih sebenarnya ya, dikalikan sebuah konstanta, karena nanti supaya ini juga jangan terlalu cepat ya. Ini kan dikurangi ini, kalau nanti pengurangnya nilainya terlalu besar ya, ini nilainya apa tuh? Karena ini dikurangi supaya ini nilainya lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi hasil dari pengurangan ini nilainya lebih besar, sehingga itu lebih semut gitu ya. Ini sebenarnya tambahan aja. Kalaupun Anda coba set ini nilai betanya 1 gitu ya, moga aja nanti bisa Anda cobalah codingan ini. Nah, ini agar lebih semut aja untuk meningkatkan nilai prediksi sebenarnya. Biasanya ini salah satu trik di pemrogramannya itu, ada dikalikan konstanta gitu ya. Lebih smooth nanti ya. Oke, kalau kita sudah terkait dengan sifatnya yang numerik itu kan kadang-kadang perlu ada trik gitu. Tapi ini sebenarnya nggak ngaruh secara ini ke metode matrix factorization-nya gitu ya. Karena nanti dengan ini bisa lebih apa ya, lebih smooth lagi dalam updating nilai PIK-nya itu. Ya, kalau ini memang ada di rumusnya yang alfanya ini. Ya, ini alfa 0,002. Oke. Ya, silakan nanti Anda bisa coba ini di rumah. Nah, ya ini tadi adalah function ini matrix factorization ya. Ini nanti dipanggil matrix factorization-nya. Ini misal matrix ratingnya R-nya itu, jadi ini R-nya, ini memang R-nya kan given dari program utamanya. Ini kan kita mendefinisikan function. Misal dimasukkannya adalah ini ya, kita punya matrix rating 5, 3, 0, 1, 4, 0, 0. Nah,
Yang di sini yang 00 ini yang akan kita prediksi nih nilai ini ya. Ini yang akan kita prediksi. 0 itu kan artinya gini. Ini user 1 dia belum rating item 3 gitu kan. User 2 ini belum rating item 2 dan 3 gitu ya. User 3 belum rating item 3 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada nih K. Nilai K-nya 2. Ini kita given ya. Anda bisa set berapapun, tapi ya jangan, ini kan 5 kali 4 ya. Ya jangan melebihi, ini kan dimensi paling kecilnya 4, jangan melebihi 4 lah gitu ya. Jangan melebihi 4. Ya oke, 3 masih bisa lah, coba 4, coba Anda coba nilai 4 ya seperti apa, tapi saya kira kurang bagus nanti hasilnya. Kayak mungkin 3 atau 2 gitu ya, bisa Anda coba. Ini kok ini materinya juga cuma kecil gitu ya. Nah, K-nya ini bisa Anda coba-coba nanti ya. Anda bisa mencoba ini nanti materi yang lain silakan. Kemudian nanti K-nya juga bisa Anda coba-coba untuk bermain-main di sini ya. Ya, oke lah, gitu ya. K-nya di Z2. Oke. Kalau N itu adalah ini aja apa tuh namanya? Ini kan panjang ininya apa tuh namanya? Ini kemudian M itu ininya apa tuh? Garis dan kolomnya itu. Ya, kemudian ini P dan Q. P-nya itu adalah ini apa tuh namanya? N. Ini kan baris kali kan 2, ini 2. Jadi ini apa tuh namanya? Di generate bilangan random. Jadi P itu di assign bilangan random ya. Di assign bilangan random untuk apa tuh namanya? Matrik 5 kali 2. Q itu di set bilangan random dengan matrik 4 kali 2. Ini ya. Ya, ini kan 5 kali 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ya. Ya, oke. Bisa dulu random. Nah, setelah itu nanti masukkan ke tadi function matrix factorization itu. Oke ya, matrix factorization. Jadi dimasukkan R, P, Q, K. Ya. Nah, kalau ini nanti Anda running perintah ini, nanti akan dihasilkan seperti ini. Ini kan matrix R-nya. Nah, hasil aproksimasi dengan matrix factorization, coba Anda lihat di sini. Nanti kan ini pengen mengusahakan supaya nanti ini kan R head-nya. Ini R-nya ya. Ini adalah hasil perkalian kalikan Q kan. P sama Q tadi yang awalnya kita set random tadi loh, ini P sama Q-nya itu. Kita set random kan. Ya, itu ya. Yang kita set random, tapi ini di update terus nilai P dan K selama iterasinya itu ya, sampai nanti nilai errornya ya sekecil mungkin, tadi kurang dari 0,001. Nah, kemudian nanti hasil perkaliannya tuh diusahakan mendekati R-nya ini. Nah, hasil perkaliannya itu disebut sebagai R head ini ya. Nah, oke. Dari hasil iterasi semuanya nanti akan dihasilkan matriks yang seperti ini. Coba Anda lihat di sini 5, 5. Ya enggak terlalu sama tapi kan mendekati ya, ini 5,01364 bla bla bla. 3 di sini 2,88 ya, pokoknya dekat gitu ya, enggak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini 0,99 di sini 1. Ini 4, ini 3,95 gitu ya. Nah, kemudian ini 1, ini 1,10 dan seterusnya gitu ya. Ini nilai 1 didekati dengan 0,949. Nah, terus nah ini Pak, ini kan tadinya nggak ada di sini 0 kok ini. Nah, justru ini yang diprediksi. Itulah matrix factorization kan ini tetap aja kita collaborative filtering ya. Kita memprediksi rating-rating yang tadinya masih 0 ini, tadinya ratingnya kosong ini. Nah, ini sudah diprediksi ini ratingnya 5. Kemudian ini ratingnya 2 ya. Yang ini ratingnya 4 gitu kan. Terus ini sudah diprediksi ratingnya berapa ini? Ini 4,56 ya, dekat-dekat 5 gitu ya. Terus yang ini diprediksi jadi sekitar 0,6 ya. Ini diprediksi 3,7 gitu ya. Yang tadinya kosong sekarang sudah terisi. Ya, jadi sekalian dia akan
mengisi yang bagian-bagian yang masih kosong ini sebagai hasil prediksi. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa oke, ini ratingnya 5, berarti item 3 itu akan direkomendasikan ke user 1 gitu kan. Ini 2 ya, berarti user 2 itu nggak menyukai item 2. Kemudian ini 4, oh ini dekat-dekat 5 lah, ini bisa direkomendasikan item 3, itu direkomendasikan juga untuk user 2, seperti itu ya. Ya, oke, itu adalah cara kerja matrix factorization. Sebentar, saya itu sudah ini sih. Mana ya? Tadi hilang nggak ya? Tadi saya sudah ini. Waduh. Ya, ini tadi saya sudah coding juga sih. Nanti Anda bisa salin lah itu ya. Bisa salin atau ini nanti saya codingannya saya sertakan dalam file yang di LMS, nanti saya saya copas nanti ke file, terus filenya nanti saya upload di LMS kalau misalnya Anda mau belajar itu ya. Nah ini codingannya tadi, kalau di running, ya, tadi sudah di running sih. Ya ini tadi hasilnya. Ya ini ya hasilnya. Ini hasil prediksinya sekalian sudah ada di sini. Gitu ya. Anda pakai ini pakai Python. Google Colab aja lah, enak. Nggak usah install macam-macam ya. Ini kayaknya nggak bisa akses ya. Nanti saya kasih itu aja. Ini kayaknya nggak bisa diakses sih. Nanti saya kasih filenya di itu. File codingannya di LMS, nanti silakan kalau Anda mau buat latihan ya. Nah, silakan Anda coba-coba di situ ya. Untuk latihan aja saya nggak minta Anda untuk mengupload sebagai tugas, monggo aja. Anda bisa coba untuk input sembarang matrix rating gitu ya, arbitrary rating matrix, dan juga K-nya bisa Anda coba-coba sendiri. Nah, silakan Anda bisa menyimpulkan apa di situ ya. Coba aja ya, itu kan sambil Anda belajar, ini simpel aja kok sebenarnya kalau apa itu namanya matrix factorization. Tapi ini ampuh juga loh, ini juga dipakai YouTube juga kok ini. Salah satu ya, dia menggunakan metodenya banyak banget rumit, tapi salah satunya juga matrix factorization digunakan juga oleh YouTube gitu ya. Dia menggunakan deep learning. Oke, itu saja. Ada pertanyaan? Kayaknya materinya sampai di sini saja untuk hari ini. Karena sekali lagi memang kuliah online ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kuliah tatap mukanya itu minimal 1 jam, ya kita sudah lebih dari 1 jam ya. Selebihnya adalah latihan mandiri. Latihan mandiri ya ini tadi, silakan Anda coding main dengan codingan ini ya. Anggap aja kita kuliah terus saya suruh Anda coding sendiri gitu ya. Kalau secara onsite gitu ya, tapi silakan Anda coba di rumah. Oh ini berarti habis ini saya upload langsung aja lah. Habis ini saya upload langsung. Ini codingan tadi di sini. Ini saya upload langsung ke LMS. Silahkan habis ini Anda coba aja. Ya nggak harus habis ini langsung ya, setelah saya upload ya nanti ya. Silahkan kalau mau Anda coba-coba. Oke, gitu aja. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang matrix factorization. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, mungkin yang saya lakukan pertama habis ini adalah mengupload source code ya. Silakan nanti Anda main-main untuk matrix factorization ini dengan codingan itu. Anda bisa latihan untuk masukkan beberapa matrix sembarang gitu ya. Ya dimensinya nanti ya Anda sesuaikan juga nanti di situ ya, karena dimensinya mungkin Anda tambah besarkan monggo, atau mungkin nanti Anda bisa simpan di matrix CSV di luar juga silahkan.
Intinya tadi contoh contoh coding ya, contoh source code untuk materi factorization. Oke, kalau tidak ada